2013 adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian negara Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum 2013 memiliki karakteristik yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua yaitu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Karakteristik yang ketiga yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang rinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima yaitu kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasi atau organisasi elemen kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Karakteristik yang keenam yaitu kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Baik, yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan, memajukan, dan memperbaiki rancangan pendidikan ke depannya agar dapat mencapai tujuan dari apa yang diharapkan. Kurikulum perlu untuk dikembangkan karena harus menyesuaikan dengan kemajuan atau perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga antara kurikulum dengan apa yang ada di lapangan itu terjadi relevansi atau kesinambungan. Lalu apa yang dikembangkan di dalam sebuah kurikulum itu? Pada setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak era kemerdekaan hingga tahun 2006 lalu, pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di kekurangan inilah yang harus dikembangkan dan diperbaiki lagi pada kurikulum selanjutnya. Ada beberapa hal atau beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, konten, isi atau materi pelajaran. Yang ketiga adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, dan keempat adalah evaluasi atau penilaian. Di kurikulum 2013 yang berlaku saat ini juga merupakan kelanjutan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Gambaran atau rekonstruksi pengembangan kurikulum 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pengembangan tujuan dalam kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan. Lalu yang kedua adalah pengembangan metode atau pendekatan di kurikulum 2013.
dalam kurikulum 2013 itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah model tematik terpadu atau tematik integratif. Model yang kedua adalah pendekatan saintifik atau ilmiah. Lalu model yang ketiga atau pendekatan yang ketiga adalah discovery learning. Pendekatan atau model yang keempat adalah problem based learning. Lalu model pembelajaran yang terakhir, yang kelima adalah project based learning. Jadi intinya, model pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan di dalam kurikulum 13 ini mengacu pada siswa yang aktif, sedangkan guru itu menjadi fasilitatornya atau menjadi mediator dalam pembelajarannya. Lalu pengembangan yang ketiga dalam kurikulum 2013 adalah terkait konten atau kompetensi di dalam kurikulum 2013. Ada 3 teori yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kompetensi pembelajaran di kurikulum 13. Yang pertama adalah kompetensi sikap atau attitude menurut Cradwell. Lalu yang kedua adalah kompetensi keterampilan atau skill. Ini menurut tokoh Jeff Dyer. Dan yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan atau knowledge menurut teori taksonomi Bloom. Lalu pengembangan keempat di dalam kurikulum 2013 adalah terkait evaluasi atau penilaian. Penilaian peserta didik di dalam kurikulum 13 ini mengacu atau berbasis pada standar kompetensi, di mana penilaian diambil dari kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga standar kompetensi lulusannya. Lalu, penilaian ini bersifat otentik, yakni mengedepankan proses daripada hasilnya. Kemudian, pencapaian hasil belajar siswa ini didasarkan pada skor minimal dan skor maksimal atau KKM. Kemudian, yang terakhir itu adalah memanfaatkan portofolio sebagai instrumen utama dalam penilaian peserta didik. Seperti itulah pengembangan dalam kurikulum 2013. Kita akan membahas tentang unsur-unsur penunjang kurikulum 2013. Jadi ada 3. Yang pertama adalah kesiapan guru, yang kedua adalah sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah input siswa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesiapan guru. Kesiapan guru ini sangat penting karena sebagai penentu keberhasilan implementasi kurikulum. Guru harus siap baik dari segi mental, dari strategi pembelajaran, penguasaan materi, proporsi guru dalam sebuah pembelajaran itu berlangsung, jenis evaluasi, dan lain-lain. Jadi guru ini sebagai salah satu unsur agar implementasi kurikulum ini berhasil. Kemudian masuk yang kedua, yaitu sarana dan prasarana. Setelah kita mengetahui tentang kesiapan guru baik dari segi strategi, mental, materi, maka harus ada pendukungnya, yaitu sarana dan prasarana. Di mana sarana dan prasarana ini ada dan digunakan agar pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini dicapai dengan maksimal. Setidaknya dalam sarana dan prasarana di sekolah itu harus ada buku ajar di mana sebagai pedoman siswa untuk belajar, kemudian ada fasilitas
pendukung pembelajaran, yaitu ada laboratorium, ada perpustakaan, ada peralatan pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu input siswa. Setelah kesiapan guru sudah beres, setelah sarana dan prasarana itu memadai, maka kita lanjut kepada input siswa, di mana siswa yang akan diberi materi, yang akan menangkap materi dan mengolah materi itu agar siswa menjadi paham. Jadi input siswa itu harus memiliki kriteria, yaitu ketika input siswa kelas 1 SD maka adalah lulusan TK. Untuk input siswa kelas 1 SMP maka itu adalah lulusan SD. Dan input siswa kelas 1 SMA adalah lulusan SMP, dan begitu seterusnya. Dan kita berharap output siswa itu dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, jadi itu adalah unsur-unsur pendukung keberhasilan kurikulum 2013. Baik, sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013? Yuk kita bahas satu-satu. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah. Yang kedua, penilaian dilakukan dalam segala aspek, baik dari aspek kesopanan, religi, sikap, praktek, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan budi pekerti yang telah diimplementasikan ke dalam segala program studi. Kemudian yang keempat, kompetensi telah dilakukan sesuai tujuan dan pendidikan nasional. Yang kelima atau yang selanjutnya, yaitu kompetensi yang dimaksud adalah mendominasi domain sikap, terus keterampilan dan juga pengetahuan. Kemudian kompetensi ini sangat fleksibel, di mana mengikuti fenomena dan perubahan sosial. Selanjutnya, penilaian kompetensi ini berdasarkan dengan kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Yang kedelapan, dilakukan remedial secara berkala. Yang kesembilan, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum 2013 ini sangat kontekstual. Yang terakhir, yaitu buku dan kelengkapan dokumen-dokumen telah dilakukan oleh pemerintah. Baik, jadi itu adalah 10 kelebihan dari kurikulum 2013. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, guru itu memiliki kesalahpahaman tentang kurikulum 2013, di mana guru tidak menjelaskan materi kepada siswa, karena guru mengetahui bahwa yang dituntut untuk aktif adalah siswa.
Padahal banyak materi yang harusnya tetap dijelaskan oleh guru. Kemudian yang kedua, guru belum siap mental dalam melaksanakan kurikulum 2013. Yang ketiga, guru belum paham tentang pendekatan saintifik. Yang keempat, guru belum terampil dalam menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Yang kelima, guru belum banyak tahu atau belum paham tentang penilaian autentik. Yang keenam, di sini siswa lebih paham dan lebih banyak menguasai materi daripada guru. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu terdapat banyak beban baik dari siswa ataupun dari guru, sehingga waktu pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu terlalu lama. Jadi itu adalah kekurangan dan tadi adalah kelebihan. Jadi kita sudah paham apa sih kelebihan dan kekurangan ketika menjalankan kurikulum 2013. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP. Yang pertama, SKL dan standar isi. Pada kurikulum 2013, SKL atau Standar Kompetensi Lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013. Kemudian baru ditentukan standar isi yang dituangkan dalam berbentuk kerangka dasar kurikulum pada Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. Sedangkan pada kurikulum KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan baru ditentukan SKL atau Standar Kompetensi Lulusan melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Yang kedua yaitu aspek kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan hard skill dan soft skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berbeda dengan kurikulum KTSP yang lebih menekankan pada pengetahuan. Yang ketiga yaitu jenjang SD tematik terpadu. Pada kurikulum 2013, jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan untuk kurikulum KTSP untuk kelas 1 sampai kelas 3. Nomor 4 yaitu standar proses dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajarannya meliputi mengamati, menanya, kemudian mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sedangkan kurikulum KTSP, standar proses dalam pembelajarannya yaitu terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang kelima yaitu standar penilaian. Standar penilaian kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan hasil dan proses tentunya. Sedangkan untuk kurikulum KTSP penilaiannya lebih dominan kepada aspek pengetahuan. Yang keenam yaitu jumlah jam pelajaran dan mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajarannya lebih sedikit dibanding KTSP. Berbanding kebalik dengan kurikulum 2013, kurikulum KTSP, jumlah jam pelajarannya itu lebih sedikit dan jumlah mata pelajarannya lebih banyak. Kemudian yang ketujuh, TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum 2013, TIK bukan menjadi mata pelajaran, namun menjadi media pembelajaran. Kemudian untuk kurikulum KTSP, TIK dijadikan sebagai mata pelajaran. Kemudian yang kedelapan, Pramuka. Pada kurikulum 2013, Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Sedangkan pada kurikulum KTSP, Pramuka tidak dijadikan ekstrakurikuler wajib.
Kemudian yang ke-9 yaitu penjurusan. Pada kurikulum 2013, penjurusan atau peminatan mulai kelas 10 pada jenjang SMA atau MA. Tapi untuk kurikulum KTSP, penjurusan mulai kelas 11. Dan yang ke-10 yaitu BK atau bimbingan konseling. Pada kurikulum 2013, BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa, dan pada kurikulum KTSP, BK lebih menyelesaikan masalah siswa.